Oke, pada bagian ketiga kita akan membahas tentang data objektif. Data objektif yang ini bisa kita dapatkan melalui pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan diagnostik. Nah, pemeriksaan fisik untuk kardiovaskular ini ada 3, ada inspeksi, palpasi, dan juga auskultasi dengan peralatan yang disiapkan yaitu stetoskop, sphygmanometer, penggaris, dan juga penlight. Perlu kita ketahui bersama bahwa pemeriksaan fisik itu sebenarnya ada 4, inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Namun di bagian pemeriksaan kardiovaskular kita tidak melakukan perkusi karena tidak signifikansi mendapatkan pengkajian yang utuh buat pasien. Jadi cuma 3, inspeksi, palpasi, dan juga auskultasi. Oke, yang pertama inspeksi. Yang kita lihat yang pertama adalah wajah. Yang pertama adalah kita bisa lihat adanya konjungtiva peler apa tidak. Nah, ini menunjukkan adanya anemia yang mendasar. Biasanya kita lakukan dengan meminta pasien untuk menarik pelipis mata bagian bawah dan kita bisa memeriksa konjungtivanya. Biasanya bisa tahu ini anemis apa tidak, ya. Jadi ini salah satu pemeriksaan yang bisa kita lakukan untuk melihat pasien ini anemia apa tidak. Yang berikutnya adalah arkus kornea. Bisa kita lihat pada gambar di sebelah kanan. Arkus kornea ini seperti cincin buram putih, abu-abu, dan biru yang terletak di perifer kornea. Ini biasanya terjadi di usia lebih dari 60 tahun, tapi kalau misalkan dia terjadi di bawah kurang dari 50 tahun, ini bisa menunjukkan adanya kolesterol yang tinggi dalam darah atau hyperkolesterolemia. Ya. Yang berikutnya adalah santalasma. Santalasma ini bisa kalian lihat juga di gambar sebelah kanan. Ini merupakan seperti bintik-bintik di sekitar mata. Nah, ini menunjukkan juga adanya deposit kolesterol yang tinggi di dalam darah. Artinya peningkatan kolesterol yang tinggi dalam darah. Nah, kita tahu sendiri ketika kolesterol tinggi dalam darah ya bisa mengakibatkan banyak penyakit kardiovaskular. Yang berikutnya adalah cincin Kaiser. Nah, ini lihat juga di gambar sebelah kanan ya, cincin gelap yang mengelilingi iris yang terkait dengan penyakit Wilson. Ya, ini penyakit yang biasanya terjadi di hati dan beberapanya bisa menyebabkan penyakit pada jantung seperti kardiomiopati. Yang berikutnya adalah sianosis sentral ya, sianosis yang berpusat ya, biasanya kebiruan ya pada bibir dan juga di sekitar lidah. Nah, ini menunjukkan adanya hipoksia atau kekurangan oksigen di bagian jaringan. Jadi kita bisa lihat nih ada tidaknya sianosis di sekitar bibir atau sekitar lidah pasien. Bisa lihat pada gambar di sebelah kanan. Ini inspeksi. Inspeksi artinya kita menggunakan alat indera mata kalian untuk melakukan pengkajian kepada pasien. Yang berikutnya inspeksi berikutnya adalah inspeksi bagian tangan. Kita bisa lihat warnanya seperti bagaimana, pucat apa tidak, ada noda tar apa tidak, ada santoma apa tidak. Definisinya bisa kalian sambil baca ya. Lihat adanya clubbing finger apa tidak. Clubbing finger ini mengindikasikan, clubbing finger ini nanti kita akan praktekkan di lab ya. Ini bisa kita lihat dengan membuat tangan ya seperti begini ya, melengkung ya. Ini kondisi seperti jari tangan membesar dan melengkung pada kuku yang menebal. Biasanya terjadi pada pasien-pasien yang mengalami masalah kardiovaskular dan juga respirasi, atau umumnya terjadi pada pasien-pasien yang perokok aktif ya. Yang berikutnya adalah kita bisa lihat ada hemorrhage splinter apa tidak ya, seperti nodul-nodul begitu ya, perdarahan di bawah kuku, seperti perdarahan di bawah kuku seperti serpihan kayu yang biasanya terjadi pada pasien-pasien dengan endokarditis, yaitu infeksi pada bagian endokardium jantung ya. Yang berikutnya kita bisa lihat adalah lesi Genoway apa tidak, yaitu lesi hemoragik yang tidak nyeri yang terjadi pada telapak kaki pada pasien. Jadi kita bisa lihat. Yang berikutnya adalah kita bisa lihat note Oslernya seperti bagaimana. Nah, semua pengkajian ini akan kita kaji, akan kita lihat, akan kita pelajari skillnya di laboratorium. Tapi perlu kita pahami definisinya seperti apa, gambaran klinisnya seperti bagaimana. Bisa kalian lihat di gambar di sebelah kanan. Yang berikutnya inspeksi bentuk dada. Ada bekas luka yang menandakan operasi toraks sebelumnya. Kita bisa lihat pengkajian toraksnya, inspeksi. Bisa lihat ada tidaknya
bekas operasi apa tidak. Yang berikutnya bisa lihat dada terlihat cekung apa tidak. Itu disebut sebagai pectus excavatum. Yang berikutnya bisa lihat ada penonjolan tulang dada dan tulang rusuk apa tidak. Ada pulsasi yang terlihat apa tidak di bagian apex jantung, kita bisa lihat. Nah, skill-skill ini akan kita pelajari di laboratorium. Tapi kita perlu paham nih, pectus excavatum itu seperti gimana, pectus carinatum itu seperti apa ya. Yang berikutnya adalah palpasi. Kalau tadi inspeksi kita menggunakan indera penglihatan, kalau palpasi kita melakukan palpasi perabaan di bagian yang mau kita kaji. Yang pertama adalah pemeriksaan nadi. Pemeriksaan nadi ini saya pikir sudah kalian pelajari pada materi PBN ya. Pemeriksaan yang dilihat apa aja? Lajunya seperti bagaimana, ritmenya, kualitasnya, frekuensinya dalam 1 menit seperti apa. Nah, nadi yang kita bisa kaji bisa nadi karotis, nadi radialis, brachialis, tibialis posterior, dan juga dorsalis pedis atau di bagian kaki. Nah, denyut nadi ini harus dilakukan selama 1 menit penuh. Kekuatan pulsasi bisa kita lihat, kalau kekuatannya 0 itu artinya tidak ada denyut nadi, atau biasanya pada pasien-pasien yang sudah meninggal ya. Oke, yang berikutnya nadi 1+ itu artinya nadinya lemah dan teredam, atau biasanya disebut sebagai weak pulse. Yang berikutnya 2+ itu biasanya nadi normal atau normal pulse. Yang berikutnya adalah 3+ atau increase pulse, yaitu nadinya yang kuat. 4+ itu adalah nadinya yang sangat kuat dan mungkin nanti akan kalian lihat di klinisi ya. Tidak bisa dideskripsikan, tapi nanti pasti kita akan lihat nadinya seperti melompat-lompat yang disebut sebagai bounding pulse. Jadinya ada 5 tingkatan dari 0, +1, 1+, 2+, 3+, dan 4+ untuk mengukur kekuatan pulsasi nadi. Palpasi berikutnya adalah kita bisa lakukan pemeriksaan akral dan CRT. Akral ini bisa kita lakukan perabaan ya di bagian akral ya, bagian tangan, bagian kaki. Apakah akralnya hangat atau dingin atau seperti apa. Nah, ini menunjukkan adanya gagal jantung, menunjukkan adanya kelainan pada jantung dan serangan jantung. Yang berikutnya adalah kita bisa cek CRT atau capillary refill time. Nah, ini untuk melihat adanya pengembalian ya, cara untuk melihat waktu pengisian kapiler di bagian jari tangan. Skillnya akan kita pelajari di laboratorium. Normalnya itu adalah kurang dari 2 detik. Yang berikutnya adalah pemeriksaan JVP. Nah, pemeriksaan JVP ini atau jugularis venous pressure ini merupakan penanda adanya gagal jantung kongestif. Oleh karena itu JVP ini wajib kita ukur, wajib kita kaji. Nah, untuk pemeriksaan impuls apikal, Heffs dan Turils ini bisa kita kaji, nanti kita juga akan pelajari di lab. Nah, untuk impuls apikal ini merujuk pada titik di mana denyut apikal ya teraba di dada, biasanya di ruang ICS 5 pada garis midclavicula. Nah, impuls apikal yang normal ini seharusnya kecil dan lembut. Kalau misalkan abnormal biasanya menunjukkan adanya hipertrofi atau kondisi jantung, kelainan jantung lainnya. Yang berikutnya adalah gelombangnya ya. Biasanya gerakannya terlihat dan teraba pada dinding dada. Biasanya terasa di ventricle bagian kiri. Ini bisa kita palpasi. Yang berikutnya adalah trills atau getaran. Nah, getaran ini biasanya pada dinding dada yang menunjukkan adanya aliran darah turbulen dan seringkali terkait dengan murmur atau kelainan jantung. Biasanya pada pasien-pasien dengan stenosis katup atau pasien-pasien mengalami regurgitasi jantung ya. Nanti kita bisa pelajari lebih dalam mengenai skillnya di laboratorium. Yang berikutnya adalah kita melakukan palpasi ada tidaknya edema. Tadi kita sudah belajar sebelumnya, edema bisa kita inspeksi dan juga bisa kita palpasi. Nah, edema ini terjadi ketika pembengkakan yang terlihat muncul akibat penumpukan cairan dalam cairan, biasanya di kaki dan juga di bagian tangan. Nah, kita untuk interpretasi edema sendiri, untuk pitting edema ini ada grade 1, grade 2, grade 3 dan juga grade 4. Seberapa dalam dan seberapa
waktu dia kembali ya. Grade 1 itu 0 sampai 2 mm dan bisa kembali dalam waktu yang cepat. Yang kedua kurang dari 5 detik. Yang kedua 3 sampai 4 mm dan kembalinya itu dalam waktu kurang dari 15 detik. Yang grade ketiga itu 5 sampai 6 mm dan bisa kembali tidak lebih dari 30 detik. Dan yang grade keempat 8 mm atau lebih dari 6 mm dan tidak kembali ketika kita tekan tidak kembali seperti semula lebih dari 30 detik. Yang berikutnya adalah setelah kita lakukan inspeksi, palpasi, langkah yang terakhir yaitu kita melakukan auskultasi atau mendengarkan bunyi jantungnya seperti apa menggunakan stetoskop. Yang pertama di area aorta, yaitu di ruang ICS kedua batas sternum kanan, di area pulmonal ICS 2 sebelah kiri, di titik IRB-nya di ICS 3 sebelah kiri, di area trikuspidalisnya yaitu di ICS 4 sebelah kiri, dan pada anak-anak biasanya di ICS 4 dan juga ICS 5 di sebelah kiri juga, dan di area mitral atau apikalnya dia di ICS 5 di sebelah kiri pada garis midclavicular. Oleh karena itu kita harus paham nih lokasinya di mana aja. Aorta harus di ICS 2 sternal kanan, pulmonal ICS 2 sebelah kiri, mitral di ICS 5 sebelah kiri, trikuspid di ICS 4 sebelah kiri, dan IRB-nya di ICS 3 sebelah kiri. Sehingga kita saat lakukan auskultasi tepat kita memasang stetoskop sesuai dengan lokasi di mana kita melakukan auskultasi. Ya. Yang berikutnya adalah pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostik ini atau pemeriksaan penunjang ini merupakan data objektif yang bisa kita kaji, bisa kita dapatkan melalui pemeriksaan atau kolaborasi dengan dokter. Yang pertama yaitu melakukan EKG, kardiografi. Ini EKG ini merupakan prosedur diagnostik non-invasif yang bertujuan untuk mengetahui gambaran listrik di jantung. Nah, ini untuk mendiagnosis beberapa penyakit, misalkan coronary artery disease atau masyarakat awam itu bilangnya serangan jantung. Bisa kita dapatkan melalui hasil pemeriksaan EKG. Yang berikutnya adalah pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah ini yang berhubungan dengan kardiovaskular, biasanya pemeriksaan enzim jantung namanya CKMB dan juga TROP-T. Saya harap kalian ingat ini ya, karena ini menjadi hal yang penting. Ya, pemeriksaan darah, TROP-T dan juga CKMB. Nah, ini untuk mendiagnosis adanya sumbatan di bagian pembuluh darah jantung. Ketika ada sumbatan, ada infark miokard, jadi kita bisa tahu dari hasil CKMB dan juga TROP-T. Pengkajian pemeriksaan darah lainnya seperti apa? Gula darah juga bisa kita cek, D-dimer juga bisa kita cek berhubungan dengan penyakit kardiovaskular. Yang berikutnya adalah ekokardiografi. Nah, ekokardiografi ini seperti ekokardiografi ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh dokter atau biasanya disebut sebagai USG jantung, ya, bisa mengetahui seberapa besar penurunan CO-nya pasien, seberapa penurunan kontraktilitas dari jantung, ejection frictionnya atau kekuatan jantungnya udah berapa persen, kita bisa tahu melalui ekokardiografi atau USG jantung ini. Nah, USG jantung ini merupakan tindakan diagnostik non-invasif menggunakan gelombang USG untuk menghasilkan gambaran jantung. Nah, ini biasanya dilakukan oleh dokter spesialis jantung, jadi bukan dilakukan oleh perawat ya. Yang berikutnya adalah ronsen toraks. Ronsen toraks ini merupakan tindakan radiologi untuk menentukan atau untuk mengetahui adanya masalah jantung seperti kardiomegali atau pembesaran di jantung. Nah, ini kita bisa tahu dengan melakukan ronsen toraks. Yang berikutnya adalah CT angiografi. CT angiografi ini dilakukan di radiologi juga oleh radiografer melalui kolaborasi dengan dokter spesialis ya. CT angiografi ini bertujuan untuk menilai adanya pembuluh darah koroner atau kelainan pada arteri di jantung. Dan yang terakhir adalah kateterisasi jantung. Ini bukan dilakukan oleh perawat ya, tapi prosedur medis invasif yang dilakukan oleh dokter spesialis jantung ya dan dokter spesialis BTKV ya, untuk melihat kelainan atau untuk mendiagnosis adanya penyakit jantung. Nanti kita akan belajar lebih dalam
mengenai kateterisasi jantung juga di mata kuliah medical surgical nursing. Tapi perlu kita pahami kira-kira pemeriksaan diagnostik apa saja yang biasanya dilakukan berhubungan dengan penyakit-penyakit kardiovaskular. Oke, berikut beberapa referensi yang bisa kalian gunakan untuk menunjang pembelajaran. Dan saya akan menginfokan mengenai kunci jawaban dari soal kuis yang pertama mengenai anatomi fisiologi. Yang pertama jawabannya B, yang kedua B, yang ketiga C, dan yang keempat B. Demikian pembelajaran kita hari ini. Saya harap kalian bisa belajar lebih giat lagi karena tujuannya adalah untuk profesi kalian nanti menjadi perawat, ya. Jadi biar lebih paham sehingga bisa menangani pasien dengan lebih tepat, ya. Semangat terus dan Tuhan Yesus memberkati, ya. God bless you.